Suara di dalam hatiku terus meneriakkan, bunuh dia. Hari ini juga, aku harus membunuhnya. Ayah baikku, Pemenang aktris terbaik tahun ini adalah Yoon Suk-sia. ibuku adalah seorang bintang papan atas di film, TV, dan musik. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Ini adalah kali ketiga saya memenangkan penghargaan aktris terbaik. Saya akan terus berusaha lebih keras dan maju tanpa henti. Sebenarnya dia seharusnya terus bersinar seperti ini. Namun, dia akan segera bertemu dengan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sayang, aku akan mencintaimu selamanya. Tak akan pernah berubah. Dia mengandalkan popularitas ibuku dan akhirnya juga menjadi aktor terbaik. Lalu, pada malam ulang tahunku dia membunuh ibuku. Sayang, kamu kenapa? Ini aku, Suk-sia. Justru kamu yang ingin kubunuh. Yoon Suk-sia, aku sudah muak. Coba kamu pikir baik-baik. Orang sepertiku, mana mungkin tertarik pada orang sepertimu? Apa? Kalau bukan karena posisimu di dunia hiburan, aku bahkan tak mau memandangmu sekalipun. Tapi, kamu bilang akan mencintaiku selamanya. Tak akan pernah berubah. Kamu salah. Aku tak pernah mencintaimu. Selama 6 tahun ini, tidak ada sehari pun aku memandangmu tanpa merasa jijik. Sangat menjijikkan. Kim Bufan, hentikan. Banyak penggemar wanita yang menyukaiku, tapi aku tak bisa menyentuhnya. Sekarang aku juga sudah jadi aktor terbaik. Aku tak butuh kamu lagi. Tapi citraku sebagai pria setia menghalangiku untuk menceraikanmu. Jadi, hanya dengan kematianmu, warisan itu milikku. Mati saja kau. Jangan. Aku bebas. Tiao-tiao, jangan salahkan ayah. Setidaknya kamu masih punya ibumu menemanimu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Beristirahatlah dengan tenang. Jangan mencariku dalam mimpi. Ayah, aku pasti akan kembali mencarimu. Kini, akulah Yoon Yanzi, putri Yoon Suk-sia. Dengar belum? Aktor utama Kin berinvestasi dan juga ikut membintangi film sutradara Cheng ini untuk mengejar penghargaan internasional. Hebat sekali ya. Konon, lewat film ini dia ingin memilih seorang murid terakhir. Kalau bisa jadi murid aktor utama Kin, bukankah bisa mewarisi semua sumber daya di tangannya dan langsung melesat di dunia hiburan? Dia datang, aktor utama Kin datang. Wah, ganteng banget. Dia kan hampir 50 tahun. Kok masih seganteng ini? Guru Kin, Anda ganteng sekali. Guru Kin, Anda benar-benar ganteng. Aku suka Anda. Sungguh sangat menyukai Anda. Hai, Kamu tidak apa-apa. tidak apa-apa, terima kasih Guru Kin. Namamu siapa? Namaku Yoon Yanzi, yang juga 19 tahun lalu putri kandung yang kau cekik mati dengan tanganmu sendiri. Namaku Yoon Yanzi, yang juga 19 tahun lalu putri kandung yang kau cekik mati dengan tanganmu sendiri. Penampilan fisikmu cukup bagus. Juga datang untuk audisi.
Ya, saya sangat mengagumi Anda, makanya hari ini saya datang khusus untuk mengikuti audisi pemeran utama wanita di drama baru Anda. Sungguh mengagumi saya. Masih ada waktu sebelum audisi dimulai. Kalau kamu tidak keberatan, bisa datang ke ruang istirahat saya. Kita bisa ngobrol. Baik, Guru Qin. Dari mana si perayu itu? Berani-beraninya sengaja jatuh di depan umum untuk cari perhatian. Mau menarik perhatian Guru Qin. Tidak tahu malu. Tak disangka, kesempatan untuk balas dendam datang semudah ini. Menciptakan topeng yang sempurna adalah langkah pertama dari balas dendam ini. Kau mau membunuhku? Ini cuma pisau mainan buat bumbu suasana. Kenapa? Ada perbuatan buruk apa? Sampai segitunya takutnya. Jangan buat lelucon seperti ini lagi. Anggur merah. Lagi nunggu seseorang? Urusanmu apa? Aduh, jangan marah dong. Aku salah. Betul, saya sangat mengagumi Bapak. Karena itulah saya sengaja ikut audisi pemeran utama wanita di drama baru Bapak. Kau sudah tak punya masa depan lagi. Topengmu pasti akan kusobek, namamu akan hancur, ditinggalkan dan dikhianati semua orang. Kalian punya waktu 10 detik. Pergi semua dari sini. Itu siapa? Sok kuasa sekali. Masa nggak kenal? Dia itu Putri dari aktor terbaikin. Putri kecil dunia hiburan. Wah, ayahnya kan yang bintangi film ini. Kalau dia ikut audisi, kita-kita ini pasti nggak dapat peran dong. Bukan cuma itu. Aku baru dengar proyek ini. Sebenarnya diinvestasi penuh oleh istri Guru Qin, Sukianro, orang terkaya di kota Yuncheng. Dibiayai penuh. Investornya ibunya, pemeran utamanya ayahnya. Kalau begitu, bagaimana caranya kita merebutnya darinya? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Oh, begitu? Atau maksudmu, kalian berani-beraninya ingin bersaing dengan Nona Qin Tiao Tiao kami untuk peran utama wanita? Coba lihat diri kalian sendiri. Kalian ini level apa? Bahkan mau jadi murid terakhir ayahku? Selain aku, siapa lagi yang pantas memerankan putri ayahku? Benar sekali. Ini kan putri sang aktor legendaris Qin. Nona Tiao Tiao dari keluarga kami, sejak kecil sudah jadi bintang cilik nasional. Peran utama wanita di film ini dibuat khusus untuknya. Ayo pergi. Hei, kamu, figuran sialan. Kenapa belum juga pergi? Hei, aku sedang bicara denganmu. Kamu tuli? Hilin, aku tidak suka wajahnya. Usir dia keluar untukku. Oh begitu, Kamu mau apa? jadi kamulah putrinya. Putrimu sepertinya mau diganggu. Kamu tidak mau membantu. Dia yang sudah besar di dunia hiburan, orang yang berpengalaman itu, kalau sampai bisa diganggu begitu saja, baru itu namanya memalukan aku. Tapi, Yun Yanzi ini, kalau benar-benar bisa mengalahkan Tiao Tiao, itu juga kemampuannya sendiri. Kamu tertarik pada wajahnya ya? Cemburu? Aku sudah punya kamu. Mana mungkin ada orang lain di hatiku. Ini aku menghargai bakat. Aku sedang pertimbangkan untuk merekrutnya. Jadi, kamulah putrinya. Benar, akulah Qin Tiao Tiao. Ayah, kenapa aku namanya Tiao Tiao? Karena dulu, ibumu terlalu sibuk. Lalu ayah, setiap kali harus pergi sangat jauh untuk menemuinya. Namaku adalah Tiao Tiao. Aku tahu. Tiao Tiao artinya ayah sangat mencintai ibu. Kau memang pintar.
Namaku kau berikan lagi pada putri kedua, hasil hubunganmu sungguh memuakkan. Kau gila ya? Dengar ya, kau lebih baik tahu diri. Mengaku kalah padaku dengan jujur dan mundur dari audisi ini. Kalau tidak, kamu. Nona Qin Tiao Tiao, benar? Kau tahu dari mana asal namamu? Maksudmu apa? Kenapa reaksinya begitu besar saat mendengar nama Qin Tiao Tiao? Aku tahu Tiao Tiao artinya ayah sangat mencintai ibu. Mungkinkah Guru Qin. Anda sudah datang? Di dalam sana, serahkan padamu. Baik. Lepaskan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Namamu benarnya? Ada apa dengan Tiao Tiao? Cheng Yang Kiao, 25 tahun. Sutradara baru yang sangat diincar di dalam negeri. Bisa menyutradarai sekaligus berakting, 3 tahun sejak debut telah memenangkan banyak penghargaan karena wajahnya tampan dan karakternya dingin, dijuluki sutradara berwajah dingin. Ia juga merupakan pria impian banyak artis wanita di industri hiburan. Kak Yan Kiao, Kenapa yang ikut audisi? Hanya kalian berdua? mereka pasti merasa Kak Yan Kiao dan ayah terlalu hebat. Jadi mengundurkan diri? Karena sudah datang, mari kita mulai audisinya. Baik. Sutradara Cheng, Anda juga ikut. Kak Yan Kiao, peran utama wanita akan kudapatkan. Nyawa Ken Bufan juga pasti akan kujadikan milikku. Waktunya sudah tiba. Kalau begitu, silakan Guru Tiao Tiao yang memulai audisi terlebih dahulu. Ini adalah drama tentang seorang wanita yang membalas dendam pada ayahnya. Kalian perlu mengekspresikan kesedihan, kemarahan, dan kegilaan sang tokoh utama perempuan. dari awal sampai akhir, aku hanya menginginkan nyawamu. Cut! Lumayan. Nona Tiao Tiao memang tak menyalahi harapan sebagai putri Qin Yingdi. Saranku, jangan terlalu menganggap diri sendiri hebat. Dengan kemampuanmu seperti ini, masih bermimpi memerankan anak perempuan ayahku? Nona Tiao Tiao, aktingmu barusan sungguh payah sekali. Kamu ini siapa? Beraninya mengomentari aktingku. Tunggu. Pemeran audisi berikutnya, Yun Nianzi. Apakah ada yang bersedia membantu untuk menjadi lawan main? Pendatang baru ini baru saja menyinggung putri Qin Yingdi. Aku tidak berani membantunya. Memang cukup cantik rupanya, sayang sekali jalan karier aktingnya sampai di sini saja. Maaf sekali ya, tampaknya tidak ada yang mau membantumu menjadi lawan main. Kamu hanya bisa memainkan adegan sendirian. Orang yang tak punya latar belakang kuat, kalau mau berkarier di dunia hiburan, jangan sampai tidak tahu diri. Jangan sampai menyinggung orang yang tak seharusnya disinggung. Kalau tidak, seumur hidup hanya akan terjebak di selokan, tak akan pernah muncul ke permukaan. Sepertinya aku harus mengecewakan kalian. Kamu ingin Kak Yan Kiao jadi lawan mainmu? Jangan bermimpi. Aku beritahu saja, dia dipilihkan ayahku untukku, calon suamiku di masa depan. Dia orangku. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan jadi lawan mainnya. Saya sangat mengagumi Bapak. Makanya hari ini saya sengaja datang untuk audisi pemeran utama wanita di film baru Bapak. Ayah tersayang, audisi ini adalah yang khusus kusiapkan untukmu. Nikmatilah. Aku yang akan jadi lawan mainnya. Apa? Aktor terbaik Qin sudi merendahkan diri? Buat jadi lawan main.
seorang pendatang baru yang tak terkenal. Ayah, dia itu siapa? Masa ayah mau jadi lawan mainnya? Tiao, apa yang sudah ayah bilang? Bicara sedikit, kerja lebih banyak. Jaga mulutmu. Yun Yanzi. Halo, ketemu lagi. Iya, Guru Qin. Sungguh tak kusangka. Bapak bersedia jadi lawan main saya sendiri? Ayo, action. Kubimbing kau dengan sepenuh hati. Kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa? Aku tak punya guru. Dengarkan aku. Aku punya alasan yang sulit. Sebenarnya, aku sama sekali tak punya alasan yang sulit. Aku cuma ingin melihatmu ditinggalkan semua orang, jatuh terpuruk. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku sengaja mendekatimu hanya untuk jadi muridmu? Kau pikir aku hanya mengincar hartamu? Ku beritahu, sama sekali bukan. Dari awal sampai akhir tujuanku cuma satu, ingin kau mati. Apakah sudah lama lupa? Dulu kau yang membunuh dengan tanganmu sendiri, istrimu, dan putrimu yang kau dorong jatuh dari tebing? Kau, Ya, aku adalah putri itu. Aku akan membalas dendam untuk ibuku. Matilah kau. Akan kubalas dendam ibuku. jangan mendekat. Cut. Cukup sampai di sini. Baik, sutradara Cheng. Akting si gadis ini tidak main-main. Aku sampai terbawa suasana. Hampir kupikir, dialah sosoknya saat itu. Guru Qin, apa Bapak baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yan Kiao, aku agak tidak enak badan. Aku ke ruang istirahat dulu. Baik. Guru Qin. Jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih atas perhatianmu. Kau juga ingin menggoda ayahku? Nona Tiao, kau salah sangka. Aku hanya penggemar Guru Qin. Penggemar? Aku. Sudah. Anak baik. Audisi hari ini sampai di sini. Hasilnya akan kami beritahukan nanti. Kakak Yang Kiao, lepaskan aku. Si pemuja status, munafik licik. Aku bunuh kau, berani-beraninya merebut peranku. Hanya sedikit lagi. Kenapa kau tidak menyelidiki lebih dulu, sampai Yunyanzi itu ikut audisi? Maaf Nona, ini salahku. Semua salahku. Lutut. Tiao, ini semua salahku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak akan berani lagi. Kalau ada lagi next time, kau langsung dipecat. Mana obatku? Nona, Tuan bilang, obat itu didapat dari luar negeri. Kita tidak boleh banyak-banyak. Kalau kau masih banyak bicara, keluar sekarang juga. Aku beri sekarang. Ternyata Qin Tiao tidak hanya menyiksa asistennya, tapi juga menyalahgunakan obat. Kini dapat bahan berita besar. Siapa? Stop. Berhenti. Berikan HP-mu. Kamu lagi ngapain di sini? Ada apa di tasmu? Aku. Guru Qin, Anda juga butuh touch up? Oh, tidak. Kok kamu belum pulang juga? Sudah larut begini. Tadi HP-ku ketinggalan di ruang audisi. Aku balik ambil. Kalau gitu, aku antar kamu.
Audisimu hari ini bagus. Terima kasih Guru Qin. Nona Kian, baru saja ada video yang bocor di internet. Menyebut Anda menyalahgunakan narkoba dan menyiksa asisten. Kok videonya bocor cepet banget? Nggak kasih waktu buat aku. Urus krisis PR. Apa komentar Anda mengenai hal ini? Jangan direkam. Ayah, bantu aku. Ayah, Bodoh. Mau jerumusin aku juga? Aktor terbaik Qin, apakah Anda tahu? Putri Anda menyalahgunakan narkoba? Aktor terbaik Qin, apakah Anda sendiri juga pernah menyalahgunakan narkoba? Saya. Aktor terbaik Qin, kalian, ayah dan anak ini. Rencananya bagaimana menghadapi krisis ini? Saya. ayah, kamu jelasin ke mereka? Diam. Sepertinya ada kesalahpahaman. Sebenarnya, kami. Sebenarnya, apa yang dilihat semua orang belum tentu sesuai kenyataan. Yang ini adalah Saya juga seorang pemain yang ikut audisi hari ini. Nama saya Yoon Nianzi. kenapa kamu bilang yang kami lihat belum tentu benar? Mungkin belum banyak yang tahu. Sebenarnya, kami para aktor di balik layar sering perlu latihan adegan dengan asisten. Itu juga salah satu bentuk latihan. Pastikan bisa berada di lokasi syuting esok harinya dan tampil lebih baik. Oh, ternyata Nona Tiao Tiao sedang latihan adegan. Benar. Gestur tubuh, dialog, dan emosi. Semuanya perlu kita rasakan dan pahami terlebih dahulu. Harus banyak berlatih. Ini juga merupakan dasar bagi seorang aktor. Nianzi, sepertinya kamu punya bakat alami untuk jadi aktor. Kalau soal memukul orang, Itu masalah sudut pandang. Saat itu, Tiao Tiao sama sekali tidak mengenai wajahku. Lagi pula, dia biasanya sangat baik kepadaku. memang akting Nona Tiao Tiao belakangan ini sangat berkembang. Terlalu nyata. Kami semua sampai kaget. Biasa saja. Seperti yang sudah kalian lihat, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Xiao He, tolong antar semuanya untuk minum-minum. Terima kasih sudah repot. Baik, Guru Qin. Mari ke sini, nak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Anjing menangkap tikus. Ikut campur urusan orang. Siapa suruh kamu membantu? Anjing menangkap tikus. Ikut campur urusan orang. Siapa suruh kamu membantu? Belum puas bikin masalah, mau lanjut lagi? Terima kasih untuk kejadian hari ini. Aku ini penggemarmu. Bisa membantumu adalah kehormatan bagiku. Wajah cantik, akting hebat, reaksinya juga cepat. Dia jauh lebih berbakat daripada Tiao Tiao. Bukan cuma sedikit. Jika aku bisa mengendalikannya dengan erat di tanganku, Daripada membiarkan kalian terbelit skandal, lebih baik manfaatkan krisis ini untuk membuatmu lebih memperhatikanku, untuk mendekatkanku selangkah lagi padamu. Terima kasih sudah mengantarku pulang, Guru Qin. wajarlah. Hari ini kamu sangat membantu kami. Lagi pula kamu penggemarku. Tentu saja, aku punya kewajiban untuk mengantarmu pulang dengan selamat. Nianzi, tempat tinggalmu agak terpencil ya. Tampaknya perjalananmu memang tidak mudah. Pernah tidak terpikir untuk memilih jalan yang lebih mudah? Aku hampir sampai. Ibuku masih menungguku di rumah. Aku sampai di sini. Nianzi, jangan-jangan kamu salah ingat tempatnya. Mana mungkin kamu tinggal di tempat seperti ini? Nianzi? Nianzi? Suamiku. 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 Siapa? Suamiku. Jangan mendekat. Suamiku. Aku sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Kamu siapa? Aku sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Suamiku. 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 Suamiku.
Kenapa nekat bertindak sendiri tanpa memberitahuku? Qin Bufan bebas berkeliaran begitu lama selama bertahun-tahun ini. Kalau kamu tidak bertindak, aku yang akan melakukannya sendiri. Lalu kamu susah payah berbuat semua ini hanya untuk menakut-nakuti dia. Kamu tidak mengerti. Bagi orang seperti dia, cara inilah yang paling pas. Aktor terbaik Ken, kenapa anda sampai bisa pingsan ketakutan? Di pemakaman mantan isteri anda? Apakah anda pernah melakukan hal yang merugikan aktris terbaik Yoon Suk-sia? Kenapa banyak sekali orang di sini? Pasti ulah fans si nenek gendut mati itu. Sudahlah. Guru Ken kami saat ini tidak menerima wawancara apapun. Hei. Kenapa akhirnya aku bisa sampai di pemakaman? Kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingatnya? Aku akan gunakan hipnosis untuk membuatnya melihat bayangan ibuku. Lalu buat dia lupa. Kalau malam itu dia bersamaku, Setelah itu, hubungi para paparazzi lagi. Suruh mereka mengabadikan momen itu. Kita perluas dampaknya. berbuat kesalahan di depan publik. Bagi orang seperti dia, lebih menyakitkan daripada menyayat dagingnya sendiri. Dia sendiri yang menghancurkan mimpiku dan ibu. Dia yang merusak keluarga kami dan merenggut nyawa kami. Sudah 19 tahun dia bebas berkeliaran. Tapi tak apa, aku akan mencabik topengnya perlahan-lahan sebelum akhirnya menyeretnya ke pengadilan. Oh ya, pemeran utama untuk film aktris terbaik sudah diputuskan. Kamu yang terpilih. Qin Tiao Tiao sebagai artis wanita paling menghasilkan bagi Qin Bufan dan juga putri kandungnya sendiri. Kalau dia jatuh, pukulan bagi Qin Bufan pasti tidak akan kecil. Pertunjukan yang ditunggu-tunggu ini akhirnya dimulai. Kenapa? Kenapa peran utama diberikan pada si bunga teratai itu? Padahal, aku ini putrimu. Aku dan Yan Kiao yang memutuskannya bersama. Baik dari segi pencitraan maupun akting, dia lebih cocok untuk peran utama daripada kamu. Lalu aku bagaimana? Kalau dia yang jadi pemeran utama, aku mau main apa? Di mana letak harga diriku nanti? Bukannya masih ada peran wanita pendukung utama. Peran itu lebih sederhana, lebih cocok untukmu. Atas dasar apa? Aku, Qin Tiao Tiao, selalu mengincar hal-hal yang terbaik. Tiao Tiao, dulu kamu bilang ingin masuk dunia hiburan. Aku dan ibumu mengucurkan uang untuk membawamu masuk. Sudah 10 tahun berlalu. Hasilnya bagaimana? Kamu sendiri tidak sadar kemampuanmu sebatas apa. Bagaimana mungkin Qin Bufan punya anak? Sepertimu, Ayah, film ini sangat penting bagiku. Kita perlu membawanya untuk berlomba di luar negeri, mendapatkan sumber daya dari luar. Yoon Nianzi adalah pemeran utama yang kupilih. Jangan bertingkah lagi. Jadi anak yang manis. Ya, apa ayah benar-benar ingin menggunakan film ini untuk mencari murid terakhirnya? Tidak. Tak seorang pun boleh menggantikan posisiku di hati ayah. Nona Tiao Tiao, bisakah Anda jelaskan mengapa di film baru ayah Anda bukanlah pemeran utamanya? Nona Tiao Tiao, apakah anda kenal dengan Yoon Yanzi ini? Maaf, artis kami sedang tidak dalam kondisi baik. Tiao Tiao, upacara pembukaan syuting ini entah akan berlangsung berapa lama. Bagaimana kalau aku sentuh riasanmu dulu? Terlalu panas. Oh ya, bagaimana dengan urusan Yunianzi? Tenang saja, Nona. Semuanya sudah diatur. Ingat, bilang pada mereka, wajah itu sangat kubenci. Pastikan untuk menghancurkannya. Mengerti? Yunianzi, kita lihat saja, setelah wajahmu hilang, bagaimana kau merebut peran utama dariku?
Kak Nianzi, ayo kita segera pergi. Ini pertama kalinya kamu ikut proyek sebesar ini. Harus beri kesan baik pada media. Ibu, mulai dari peran ini, aku secara resmi melangkah ke dunia hiburan. Aku akan berusaha sepertimu menjadi aktris yang baik. Ibu juga harus melindungiku agar Qin Bufan segera dihukum setimpal. Ayo. Berdiri. Dua nona cantik, temani kami main-main dong. Aktris utamanya mana? Kok belum datang juga? Yun Yanzi ini, memangnya kenapa sih? Sudah lama banget belum datang. Tenang, semuanya sudah diatur. Belum terkenal sudah berlagak kayak artis besar. Aktor kayak gini siapa yang mau? Apalagi, aku memang minta mereka untuk menghancurkan wajahnya. Sepertinya, Papa juga mulai tidak suka padanya. Lihat, dia datang. Itu dia. Astaga, kok bisa dia jadi begini? Kok bisa begini? Kok bisa? Nek, aku salah. Tolong, angkat kakinya. Lepaskan aku. Aku benar-benar salah. Dasar, berani-beraninya mengganggu. Aku dan Kak Nianzi. Aku ini bodyguard yang khusus dipekerjakan Bos Cheng untuk Kak Nianzi. Aku profesional. Sial, kita hampir terlambat untuk konferensi pers pembukaan film. Kalau berangkat sekarang, sudah pasti terlambat. Terus gimana dong? Acara penting seperti ini, kalau telat bakal dibilang sok artis besar. Kak Nianzi, ini lagi ngapain sih? Padahal tadi kita susah payah. Dan pakai riasan mahal. Gimana kalau judul beritanya, di hari syuting perdana film Cheng Yang Kiao, aktris utama diserang perampok, tapi malah berhasil melumpuhkan perampok? Judul berita ini, bagus kan? Pak, ada apa ini? Aktris kalian hebat ya? Dua cewek ini dirampok, tapi malah bisa melumpuhkan perampoknya. Benar-benar memberantas penjahat untuk masyarakat. Untuk para artis, ini jadi contoh yang bagus. Ini berita besar. Aku tahu kau ingin memberiku reputasi sebagai orang yang sok jago, tapi dengan mengubah berita halaman depan yang kau kirim untukku ini, kau sendiri puas? Nama itu trending. Nama Yun Nianzi akan segera menjadi topik panas. Ronde ini kau yang kalah. Kau masih sama bersinarnya. Kenapa tidak bilang padaku? Aku bisa menyuruh Zhou membantumu. Kau sudah menempatkan Xiao He di sampingku. Lagi pula, bukankah aku menanganinya dengan baik? Lihat, aku bahkan sudah jadi trending topik. Di dunia hiburan sekarang, bukan cuma butuh kemampuan, popularitas, tapi juga butuh kontroversi. Baru bisa bertahan lama. Mau menjatuhkanku? Kau masih terlalu hijau. Adik, Aku menyuruh Zhou Ze mendorongnya dari belakang. Setelah hari ini, mereka semua akan mengingat namamu. ya, namaku Yun Nianzi. Yun dari Yun Zuxia. Ibu, sudah meninggal begitu lama, dulu dia begitu bersinar. Tapi sepertinya sudah tidak ada orang yang ingat padanya. 19 tahun yang lalu, si pembunuh pada tahun itu pasti sudah tidak ingat kami ibu dan anak ini. Tapi tidak apa, mulai sekarang aku akan membuat Qin Bufan dan seluruh dunia hiburan mengingat kami lagi. Aku akan selalu ada di sisimu.
Ini kan Tiao Tiao. Kenapa kau bisa jadi kotor begini? Ayo masuk dengan aku. Bibi Su, ibu aku meninggal. Apa? Ayah membunuh ibu. Tiao Tiao. Tiao Tiao. Itu pertama kalinya aku melihatnya. Sudah siap, Mama? Kakak dan abang sudah siap loh. Cilik. Cilik. Mama, kenapa Mama mau memperbaiki halaman besar ini? Karena dengan halaman ini, anak-anak punya rumah. Mereka nggak akan kelaparan lagi. Pantas saja anak-anak. Kebanget sama Mama. Nanti kalau sudah besar, Tiao-Tiao mau jadi seperti Mama. Mama akan menemani Tiao-Tiao kecil tumbuh besar. Nanti, Tiao-Tiao mau main film bareng Mama, nyanyi bareng. Mama, aku sangat merindukanmu. Kenapa Mama tidak menemani Tiao-Tiao lagi? Cepat, kasih kami bakpao. Cepat, kasih kami bakpao. Bakpaunya, kasih. Gimana ini? Kalian kenapa lagi-lagi nakal sama dia? Urusan lo apa? Babi gendut, ayo pergi. Jangan nangis. Oh, nangis itu nggak ada gunanya. Mama pernah bilang sama aku, kalau mau sesuatu harus merebutnya sendiri. Terus, kamu mau apa? Aku mau jadi aktris seperti mamaku, jadi bintang. Aku mau cari seseorang. Kalau kamu mau apa? Kalau kamu jadi aktris, aku jadi sutradara. Aku temani kamu. Anak yang baik. Mulai sekarang, nama belakangmu Cheng. Namanya Cheng Yang Kiao. Ingat ya, Tapi, anak-anak lain kan nama belakangnya Yun semua. anak yang bodoh. Itu karena panti asuhan ini. Panti asuhan ini didirikan oleh donasi Tante Yun Zuxia. Orang tuamu sendiri telah menemukanmu. Nanti setelah pulang ke rumahmu sendiri, jadi anak yang baik. Belajarlah dengan tekun. Sudah janji, kamu jadi aktor, aku jadi sutradara. Aku yang jadi sutradara. Ups, maaf ya. Aku lupa dialognya. Tidak apa-apa. Kak Yan Chao, ayo kita ambil satu take lagi. Aku rasa, tamparan yang tadi belum pas benar. Keterlaluan. Kalian ini sengaja bikin NG supaya bisa menampar Nianzi. Jangan asal tuduh. Tiao-tiao kami melakukan ini untuk kesempurnaan, untuk seni. 1-2 kali. Bisa dibilang mengejar kesempurnaan. Tapi ini sudah lebih dari 10 kali. Kalian jelas-jelas menindas. Cuma pendatang baru tanpa latar belakang. Berani-beraninya banyak permintaan. Memangnya kenapa? Kalau punya nyali, suruh saja si figuran kampungan di keluargamu itu. Cari ayah yang bintang film papan atas, dan ibu yang orang terkaya. Kamu. Sutradara, Nona Nianzi berpesan, beliau harap anda jangan bertindak gegabah. Beliau berharap guru Tiao-Tiao kali ini bisa langsung oke dalam satu take. Itu belum tentu. Tapi adegan yang begitu simpel kok sampai take-nya sebanyak ini. Nanti bukannya semua orang akan berpikir aktingmu sangat payah. Kamu, Action! Adegan 11, shot 7, take 13. kamu keterlaluan. Kamu, Aku sudah tak tahan denganmu. Cut! Adegan yang satu ini bagus sekali. Lanjut. kamu siapa? Berani-beraninya kamu memukulku.
Kak Yan Qiao, jelas-jelas dia yang salah. Dia yang seenaknya mengubah skenario. Di naskah aslinya, bukan seperti itu. Menurutku tidak masalah. Adegan barusan. Perubahannya justru bagus. Sekian untuk hari ini. Bubar! Kamu tidak pernah memujiku, malah membelanya. Kak Yan Qiao, jelaskan padaku, kenapa kamu membelanya? Kak Nianzi, Qin Tiao Tiao itu terlalu kejam. Makeupmu jadi berantakan. Aku justru khawatir dia tidak cukup kejam. Aku sengaja tidak memakai makeup tahan lama supaya bisa meninggalkan bukti perundungannya. Terekam? Sudah? Kak Nianzi, langkah selanjutnya. Harus bagaimana? Material yang direkam hari ini cukup. Cukup. Dia sengaja NG sampai 13 kali, menampar kakak 15 kali. Aktingnya payah, hatinya busuk. Coba cari tahu ruang istirahat Qin Bufan di mana, lalu beri kita Nona Qin Tiao Tiao sedikit bumbu tambahan. Siap. Guru Qin, Kudengar Tiao Tiao hari ini. Mengganggumu? tidak. Nona Tiao Tiao hanya sedang melatih akting saya. Dia tidak mengganggu saya. Kamu orang yang baik, sangat paham keadaan. Aku sudah lihat aktingmu, juga bagus. Saya adalah penggemar Anda. Anda adalah panutan saya. Kak Yan Qiao, kenapa kau berhenti? Ayah. Yun Yanzi. Jangan kira aku tidak tahu. Sasaranmu adalah ayahku. Kau ingin merebut posisi. Murid terakhir ayahku. Kukatakan padamu, itu milikku. Cemburulah Qin Tiao Tiao. Action. Cut. 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 Qin Tiao Tiao, kau bisa akting atau tidak? Emosimu tidak pernah pas satu kali pun. Kalau tidak bisa, minggir! Ayah, lihat kakak Yan Qiao. Dia berani membentakku. Sutradara memang benar. Kau memang harus benar-benar mengasah kemampuan aktingmu. Lehermu tidak apa-apa. Mau periksa ke rumah sakit? Ayah, Dia tidak apa-apa, Guru Qin. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Guru Qin memang tidak pernah memihak, masih sangat memperhatikan juniornya. Tapi, putri aktor terbaik Qin ini jangan-jangan akan menyalahgunakan kesempatan untuk menganiaya Yunianzi lagi. Dia tadi hampir saja dicekik sampai mati. Kudengar dia memang suka di lokasi syuting, mengintimidasi pemain baru. Selama ini selalu ditutup-tutupi dengan uang. Guru Qin sepertinya sangat mengaguminya. Bisa jadi benar-benar berniat menerimanya sebagai murid. Yun Yanzi, urusanku denganmu belum selesai. Nona, Anda benar-benar akan melakukannya? Takut apa? Bukannya kau sudah menanyakan? Pelacur itu bisa berenang. Aku cuma mau memberinya pelajaran kecil. Tidak akan sampai mati. Action. Kau tidak lebih dari cuma murid ayahku. Bersaing apa dengan aku? Terus kenapa? Dia selalu suka sama orang yang masih berguna buat dia. Kamu nggak ada gunanya. Aku punya masa depan cerah. Jadi, dia pasti milih aku. Tapi aku anak perempuannya. Satu-satunya. Anak kandungnya. Siapa bilang kamu itu anak perempuan satu-satunya? Apa katamu? Naskahnya kan nggak begitu. Yun Yanzi ngembangin sendiri nih. Luar biasa sih. Main diubah-ubah lagi. Kamu tahu apa? Kamu nggak tahu apa-apa. Akulah anak pertamanya. Kamu gila ya. Kamu nggak ada yang lebih baik dari aku. Otakmu nggak sepintar aku. Wajahmu nggak secantik aku. Dasar apa kamu? Bisa jadi anaknya? Ternyata kamu emang mau gantiin posisiku. Bajingan. Nianzi. Nianzi. Tolong, Hei, jangan pura-pura. Katanya bisa berenang. tolong. Aku tahu,
Kamu cuma mau cari perhatian dari Kak Yang Kiao dengan pura-pura kasihan. Memalukan banget. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Naskahnya juga nggak ada adegan dorong orang ke kolam. Kayak gini. Udah. Jangan pura-pura. Cepetan naik. Lihat tuh, dia sengaja. Tadi dia ketawa. Pembunuhan. Ada pembunuhan. Masa sih? Nianzi! Katanya dia bisa berenang? Ya ampun, Qin Tiao Tiao, keterlaluan banget ya. Kukira waktu itu, dia udah keterlaluan pakai alasan Angie buat nindas Yun Nianzi, mengandalkan status ayahnya yang aktor terbaik, sampai berani nyaris membunuh orang. Cepat suruh mereka diam. Bukan, telepon. Telepon ayahku. Suruh dia yang urus ini. Baik, aku telepon. Aku telepon sekarang. Nianzi! Nianzi! Kakak Nianzi, cepat sadar. Nianji! Nianzi, jangan nakuti aku. Sadarlah. Kak Yanchio, apa dia meninggal? Nona Qin Tiao Tiao. Qin Tiao Tiao, mengenai insiden yang nyaris merenggut nyawa. Selama syuting film Ratu Layar Lebar ini, apa yang ingin Anda jelaskan? Nona Tiao Tiao, kami dengar di lokasi syuting. Anda tanya sekali membuli Yun Nianzi. Benarkah? Nona Tiao Tiao, kini ramai dibicarakan di internet, citra baik Anda selama ini. Sebenarnya adalah karakter yang dibangunkan ayah Anda, aktor terbaik Qin. Permisi, minggir dulu. Biar artis kami naik mobil dulu. Diam. Maaf, artis kami tidak menjawab pertanyaan untuk saat ini. Aku sudah bilang jaga dia baik-baik. Dia nyaris tewas. Kamu tahu? Aku juga tidak tahu. Kenapa bisa jadi begini? Asisten Qin Tiao Tiao tiba-tiba tanya aku apa Kak Nianzi bisa berenang atau tidak. Aku jawab seperti yang Kak Nianzi suruh. Aku tidak tahu kalau dia ternyata tidak bisa berenang. Yang Kiao, kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu nyaris mati. Jelas-jelas tidak bisa berenang, masih sengaja memancing amarah Qin Tiao Tiao. Kamu tidak mau hidup lagi? Tapi ini sangat efektif kan? Aku sudah baca beritanya. Sekarang seluruh jagat maya sedang mengutuk Qin Tiao Tiao dan kasus-kasus perundungannya di masa lalu sedang dibongkar satu persatu. Bukankah hasilnya bagus? Kamu tahu, aku takutnya sampai bagaimana. Kenapa kamu selalu tidak bilang dulu padaku? Kenapa selalu bertindak sendiri? Karena aku tahu kamu sama sekali tidak akan setuju. Kamu selalu begini, selalu menghalangiku, selalu jadi batu sandunganku. Jadi batu sandunganku. Aku batu sandunganmu. Selama bertahun-tahun ini, hal apa yang kulakukan bukan untukmu. Betapa pentingnya kamu bagiku. Kamu tidak tahu. Kamu tidak memberitahuku. Itu karena kamu yakin aku pasti akan menyelamatkanmu mati-matian. Kamu sama sekali tidak peduli perasaanku. Tidak peduli betapa cemas dan takutnya aku untukmu. Aku cuma ingin cara tercepat untuk mencapai tujuanku. Kamu menghitung dan merencanakan segalanya, termasuk aku. Kau masukkan dalam perhitunganmu. Kamu benar. Aku memang bahkan kamu pun ikut kumasukkan dalam rencanaku. Aku tidak mau pergi. Mau aku minta maaf sama bajingan itu? Tidak mungkin. Kamu tidak tahu kalau di lokasi, semua orang melihat kamu menjatuhkannya. Kamu tidak tahu kalau di internet sekarang, semua komentar bilang apa. Mereka bilang, kamu tidak bisa menerima dia. Kalau kamu tidak minta maaf, bagaimana kasus opini publik ini bisa beres? Dia sengaja lompat sendiri untuk menjebak aku. Orang-orang itu buta, ya? Media-media begitu banyak melaporkannya. Semua media juga buta. Ayah, coba kamu bicarakan dengan mereka. Suruh mereka diam. Justru karena status kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Kamu mengerti? Kita tidak boleh mengorbankan reputasi kita sendiri hanya untuk hal kecil ini. Jadi kamu akan membiarkan mereka memfitnahku begitu saja? Itu fitnah atau bukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana caramu menggertaknya selama di lokasi syuting.
Dengar baik-baik, kalau kamu terus begini, image publikmu hanya akan semakin buruk. Bahkan mungkin akan menyeretku ikut terbawa. Tiao, dengar kata ayah. Pergi minta maaf. Ayahku adalah aktor terbaik, ibuku orang terkaya di kota Yun. Aku, Qin Tiao, mantan bintang cilik. Suruh aku minta maaf ke dia? Mimpi. Halo? Masa kontrak endorsement Tiao habis. Mereka tidak perpanjang. Kenapa? Halo? Guru Qin, peran utama wanita untuk drama berikutnya. Yang sudah dipastikan untuk Tiao Tiao, tadi mereka telepon bilang, kita tidak dipakai lagi. Apa? Masih ada lagi. Acara variety show tetap yang itu juga, mereka bilang mau putus kontrak dengan kita. Berani-beraninya mereka. Kamu tidak bilang ke mereka kalau dia adalah putriku, Qin Bufan? Kata mereka, Bapak adalah Bapak, Nona adalah Nona. Dia sekarang penuh dengan berita negatif, nilai komersialnya sudah turun lebih dari separuh. Kalau terus begini, bisa-bisa malah kita yang harus bayar mereka. Dengar itu, sekarang di mata mereka, kamu sudah tidak ada nilainya lagi. Biarkan aku tanya sekali lagi. Terakhir kali, kamu mau minta maaf atau tidak? Mau minta maaf atau tidak? Kamu sedang apa? Meminta maaf seperti ini caranya? Ayahku sudah bilang, asal kamu setuju berdamai denganku, nanti kita akan bersama-sama tampil di acara wawancara langsung. Begitu, orang-orang pasti akan berhenti mengejarku. Xiao He, kamu keluar dulu. Tapi, Tenang saja, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Nona Qin Tiao yang terhormat. Apa rasanya setiap kali melangkah di jalan, semua orang ingin memakimu? Kamu sengaja, kan? Kondisimu sudah membaik sejak lama. Ya, kamu hanya pura-pura sakit. Kalau aku tidak berpura-pura sakit, bagaimana orang-orang di luar akan semakin mengutukku? Kalau aku tidak berpura-pura sakit, mana mungkin kamu rela datang sendiri untuk minta maaf padaku? Kamu yang menyusahkanku. Aku yang menyusahkanmu, aku hanya membalas setiap seranganmu, membiarkan semua orang melihat wajah aslimu yang sebenarnya. Lagi pula, selama belasan tahun kamu berkecimpung di dunia ini, korban-korbannya tidak hanya aku seorang. Kamu, Aku akan bersamamu, tampil di acara yang sama, tapi hanya karena menghormati Guru Qin. Gila? tunggu saja. Aku pasti akan kasih tahu ayah. Aku pasti akan kasih tahu semua orang. Wajah aslimu yang sebenarnya. Kakak Nianzi, kenapa kamu membiarkan Qin Tiao tahu kalau kamu sengaja menjebaknya? Lalu kenapa juga kamu setuju menemaninya di acara itu untuk berdamai? Ini, bukankah usahamu sia-sia? Pertama, Qin Yuanyi memang sudah lama dimanjakan dan bertingkah semaunya. Semakin aku memancing amarahnya, semakin gencar dia akan menyerangku. Dengan begitu, nanti saat kami tampil di program yang sama, semua orang akan bisa melihat kalau dia sama sekali tidak berniat berdamai denganku. Kedua, skema perdamaian ini diajukan oleh Qin Bufan. Sementara imageku adalah penggemar yang mengidolakannya. Maka, demi kepentingannya, seharusnya aku menyetujui permintaannya. Itu yang tepat. Di mata semua orang, asalkan aku dan Qin Yuanyi tampil dalam satu program, krisis kali ini akan teratasi. Tapi, siapa yang bisa menjamin ini bukanlah awal dari krisis yang jauh lebih besar? Selamat datang di Hotspot hari ini. Sangat senang hari ini bisa menghadirkan tim kreator utama film The Queen. Selamat datang. Sepertinya dia masih marah. Di acara penting seperti ini, sutradaranya malah absen. Beberapa penggemar berat Qin Yuanyi sudah diatur untuk hadir. Meskipun kau mengatur rencanamu tanpa peduli perasaanku, aku tetaplah akan berada di belakangmu lagi dan lagi, meratakan jalan untukmu. Saya tahu akhir-akhir ini semua sangat memperhatikan insiden Yanzi terjatuh ke air. Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Hari itu, banyak penonton, jadi kabarnya jadi simpang siur. Karena insiden ini, Yuanyi bahkan secara khusus telah meminta maaf kepada Nianzi. Sebenarnya hubungan mereka berdua sangat akrab di belakang layar. Benar kan, Yuanyi?
Kalau aku tidak pura-pura sakit, mana mungkin orang-orang di luar akan mengutuk lebih keras. Kalau aku tidak pura-pura sakit, mana mungkin kau datang sendiri untuk minta maaf padaku? Kalaupun kau ceritakan ucapanku di rumah sakit itu, tidak ada yang akan percaya. Hubungan mereka berdua kayaknya. Aneh ya? Iya, aku juga merasa begitu. Tiao Tiao. Jangan kira rencanamu akan berhasil. Aku Qin Tiao Tiao, bukan orang bodoh. Ingin mempermalukanku? Mimpi. Ayah benar. Aku dan Kak Yunian, hubungannya sangat akrab. Waktu itu aku terlalu larut dalam peran. Betul kan, Kak Yunian? Benar. Aku dan Nona Tiao Tiao akrab seperti saudari. Mana mungkin dia sengaja mendorongku ke air? Nah, lihat kan? Sudah kubilang. Ini cuma salah paham. Iya, aku sama sekali tidak pernah mengintimidasi siapapun. Kau berbohong. Kenapa kau di sini? Krisis yang lebih besar telah tiba. Ini bukan tempat untukmu. Keluar. Aku tak pantas datang, lalu di mana aku seharusnya? Terpingit di rumah? Diam. Bukankah ini asisten cantik Qin Tiao Tiao yang dulu? Sudah lama tidak terlihat bersamanya. Kenapa dia kembali? Siapa bilang Qin Tiao Tiao tidak akan mengintimidasi siapapun? Wajahku ini adalah bukti terbaiknya. Aku mengikutimu 2 tahun lamanya. Kau hanya karena ada fans yang memujiku cantik, langsung menyiram wajahku dengan air mendidih. Tidak. Bukan begitu. Aku tidak. Dia. Semua karena dia. Dia sendiri yang aku benar-benar tidak pernah. Putri kecil industri hiburan, adik manis bangsa, bunga putih lugunan baik hati. Semuanya palsu. Yang kalian lihat semuanya bohong. Diam. Bajingan. Nona Tiao Tiao, apa kau lupa? Saat ini masih sedang siaran langsung. Pembohong. Pelaku bully, enyah dari industri hiburan. Qin Tiao Tiao, kau tega pada kami? Kami fans yang menyukaimu, mempermainkan fans seperti monyet. Mati sana, tukang bully. Kau pikir kami buta? Minggir. Kalian mau apa? Sekumpulan pekerja rendahan. Orang hina. Bajingan. Miskin. Berdasar apa kalian menuduhku? Halo. Saudara Qin, sang aktor terkemuka, mengingat putri Anda baru saja berperilaku seperti itu di siaran langsung, mari kami memutuskan untuk mengakhiri seluruh kerjasama dengannya. Selain itu, Anda juga wajib membayar ganti rugi wang prestasi sebesar 20 juta. Tidak. Direktur Zhang. Guru Qin, pimpinan perusahaan kami baru saja darurat, memutuskan untuk mengakhiri kontrak dukungan dengan Anda. Saudara Qin, Tunggu dulu. Mengakhiri kontrak denganku, kalian pasti keliru. Aku ini Qin Bufan. Halo? Halo? Saudara Qin, bolehkah kami tanya, apakah Anda mengetahui perilaku perundungan yang dilakukan putri Anda? Tiao Tiao. Ayah. 19 tahun lalu, kau memilih untuk membunuhku. Kali ini, saat menghadapi putri keduamu, akan kau pilih yang mana? Tolong aku. Aku tak menganggapmu sebagai anakku. Yun Nianzi lah. Putriku. Ayah. Akulah putrimu. Akulah. Hanya anak yang termotivasi seperti Nianzi, berbakat akting, dan berhati baik yang layak menjadi putri Qin Bufan. Kesalahan anak adalah dosa sang ayah. Aku yang gagas mendidik anakku sendiri. Aku minta maaf kepada semua. Tapi hari ini, kumohon, jadilah saksi. Mulai hari ini, aku, Qin Bufan, dan Qin Tiao Tiao memutuskan hubungan ayah-anak. Kau tidak mau aku lagi? Aku telah berjuang puluhan tahun di industri hiburan. Malu atas dukungan kalian. Tapi hari ini, aku harus memberi contoh, mengorbankan keluarga demi kebenaran.
Aku takkan membiarkan budaya buruk seperti ini menyebar di lingkaran kita. Kau memang munafik seperti biasa? Ayah, jangan lakukan ini. Mama adalah investorku. Ya, Mama juga investormu. Dia pasti takkan setuju. Yun Nianzi, ibuku pasti takkan. Membiarkanmu, pasti takkan. Bawa dia pergi. Ayah, Ternyata, Guru Qin juga tertipu. Sudah aku bilang, Guru Qin adalah sosok bersih di industri hiburan. Hari ini, aku akan mengambil keputusan lain. Aku akan mengambil keputusan lain. Aku memutuskan. Aku memutuskan untuk menerima Nianzi sebagai murid terakhirku. Nianzi, kamu sangat berbakat. Aku pasti akan. Aku ajari kau dengan sungguh-sungguh. Hilang satu aset berharga. Aku bisa ciptakan yang baru. Terima kasih Guru Qin. Aku masih tidak akan mengecewakan. Harapanmu padaku, kau pasti akan menyesal. Orang-orang yang datang tadi, engkau yang suruh, kan? Mereka itu penggemar berat Jin Tiao Tiao. Kau bukannya masih marah padaku? Ya, aku marah. Tapi sedahsyat apapun amarahku, aku tak mungkin tinggalkan kau sendirian. Aku maafin kau. Cuma bisa pakai cara ini. Tapi, setiap kali, bukannya engkau selalu tertipu? Karena yang melakukannya adalah engkau. Kalau gitu, janji sama aku. Jangan lagi. Beraksi sendiri tanpa bilang-bilang aku. Aku marah karena engkau tak sayangi diri sendiri. Baik, aku janji, tapi aku sengaja tak memberitahumu. Karena aku percaya, kau selalu bisa lindungi aku. Selama tahap pertama, rencanamu sudah tercapai. Terima kasih telah selalu menemani. Figuran pertama kita sudah tamat. Figuran kedua, kapan gilirannya muncul? Konferensi pers hampir dimulai. Kok Kak Nianzi belum datang? Dia kan sudah berangkat dari tadi. Media sudah pada datang banyak, pemeran utama wanita jangan sampai terlambat. Bos Cheng, tunggu aku. Kak Nianzi. Berdiri. Aku suruh kalian bergerak. Konferensi pers, masa tidak mengundang? Aku, investor terbesarnya? Kau yang bikin anakku, Tiao Tiao, putus hubungan dengan suamiku. Xu Qianro, orang terkaya di Yunzheng yang berkuasa di dunia hitam dan putih. Dia juga adalah istri kedua, Qin Bufan. Permisi. Minta jalan. Dulu dia adalah penggemar fanatik Qin Bufan. Setelah Yun Zuxia meninggal, berbekal latar belakang keluarganya yang sangat berpengaruh, dia berhasil menonjol dari banyak kandidat lainnya Qin Bufan. Dan menjadi pelindung terbesar Qin Bufan. Cepat telepon Qin Bufan. Katakan padanya, Xu Qianro sedang mengacaukan konferensi pers. Baik, target kedua saya adalah membuat kalian berdua, suami istri, saling terpecah belah, membuat Qin Bufan kehilangan penyandang dana terbesarnya. Memang parasnya cukup bagus. Diberi waktu, bisa saja dia benar-benar sukses di dunia hiburan. Terima kasih atas pujiannya, Ibu Qin. Kamu kenal saya? Ya, tentu saja, seorang pemula yang mati-matian berusaha menaiki tangga karier
mana mungkin tidak mengenal saya. Kamu memang punya banyak akal. Parasmu juga lumayan. Tapi di industri hiburan ini, banyak sekali orang seperti kamu yang selamanya tidak akan pernah bersinar. Mohon petunjuknya, Ibu Qin. Karena mereka menyinggung orang yang salah. Beraninya kamu merebut peran utama Tiao Tiao. Beraninya kamu saat saya tidak ada di dalam negeri, memaksanya sampai harus kabur ke luar negeri. Ibu Qin, Anda tidak bisa hanya karena Tiao-Tiao dikirim ke luar negeri oleh Pak Qin, lalu melampiaskan amarah pada saya. Anda sendiri juga tahu, semua itu memang benar adanya. Diam kau, anak saya bukan orang seperti itu. Kamu yang sudah menjerumuskannya sampai begini, kau harus membayarnya. Nyonya Qin, tolong ingat, ini adalah konferensi pers film Ratu Layar. Karena kau sudah tahu siapa aku, mestinya kau juga paham, dengan kekuatan finansialku, aku cukup mampu membungkam mulut semua orang di sini. Tiao Tiao dan Bufan adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Kau mengusir putriku, mengincar suamiku. Menurutmu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu? Pada dasarnya, wajahmu inilah modalmu untuk membuat ulah dan mengganggu putriku. Kalau begitu, lebih baik ku hancurkan saja. Aku akan menghancurkan wajahmu ini. Aku akan menghancurkan wajahmu. Nianzi, Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Qianru, Bufan, kau sedang main-main apa? aku cuma ingin membela Tiao Tiao. Kau ingin menghancurkan citra yang kubangun bertahun-tahun ini. Dalam sekejap, baiklah, bagaimana pendapat kalian? Ini adalah pertunjukan khusus yang kami siapkan untuk konferensi pers hari ini. Diperankan khusus oleh istri saya, Qianru. Baik, sekarang izinkan saya memperkenalkan pemeran utama wanita dari film Ratu Layar kami, Yun Nianzi. Jujur saja, aktingnya tadi sangat bagus. Sungguh tak terduga, isteri sang aktor terbaik juga pandai berakting. Hari ini bukan hanya konferensi pers Ratu Layar. Saya juga ingin mengumumkan satu hal. Saya, Qin Bufan, secara resmi menerima Yun Nianzi sebagai murid terakhir saya. Selain itu, dia juga akan menjadi anak angkat saya. Apa? Kau mau mengakuinya sebagai anak angkat kita? Aku tidak setuju. Diam, kalau bukan karenamu, aku tak perlu menggunakan berita yang lebih besar untuk menghilangkan keraguan media. Jangan buat masalah lagi. Lagi pula, bakat Yun Nianzi sangat bagus. Aku harus dapatkan dia dan biarkan dia menghasilkan uang untukku. Nah, mulai sekarang, Nianzi adalah putriku. Semoga semua bisa banyak mengkritiknya dan juga banyak membimbingnya. Kita lanjutkan ke sesi. Guru baru saja memberikan kabar baik padaku. Sebagai balasannya, aku juga punya kabar baik untuknya. Ayah? Oh, apa ayah sudah lupa? Sebenarnya, aku adalah putri yang ayah bunuh dengan tangan sendiri, 19 tahun yang lalu. Dia sedang bicara apa? Ayah tidak ingat? Leherku sakit sekali. Bagaimana bisa ayah begitu tega? Bagaimana bisa ayah begitu kejam? Menciciku sampai mati? Jangan mendekat. Baiklah, Ata bisa selesai pertunjukan Nianzi dan Guru Qin. Sampai di sini. Ini sebenarnya adalah alur film kami. Semoga semua banyak mendukung film Yingho kami. Guru Qin, katakanlah sesuatu. Benar, box office Yingho bergantung pada dukungan kalian. Lihatlah, akting Nianzi sangat solid, bukan? Kenapa tiba-tiba aku ingat anak itu? Kalau begitu, konferensi pers Yingho kami, mari kita tutup dengan ucapan dari Guru Qin. Jadi, konferensi pers Yingho, kami berakhir sampai di sini untuk hari ini. Qin Bufan, brengsek kau. Ada apa? Lagi merasa bersalah. Sampai ketakutan begini. Qin Bufan,
Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Bukankah ini artis yang sedang naik daun, Shuna itu? Kamu datang untuk apa? Aku sudah tak mau menunggu lagi. Shuna, kamu tidak bisa. Cuma karena aku tidak memberimu peran, lalu datang ke sini mengacau. Ada apapun, kita bicara secara pribadi. Berhenti. Ini pasti Nona Kianro ya? Nona Qianru apanya? Aku ini Nyonya Qin. Kamu siapa? Aku calon Nyonya Qin berikutnya. Apa katamu, Nyonya Qin berikutnya? Betul. Kamu berani memfitnahku seperti ini? Qin Bufan, kau berani memukulku. Bukannya kau bilang, aku orang yang paling kau cintai? Kamu masih mau memecah belah hubungan suami istri kami ya? Kianro, Shuna ini. Dulu dia coba menjual tubuhnya untuk menggoda aku supaya dapat peran di film The Queen. Aku sudah menolaknya dengan tegas. Hari ini dia datang, pasti mau menghancurkan reputasiku selama ini. Ya? Omong kosong, Shu Qianro. Selama bertahun-tahun, selalu nurut padaku. Dia adalah sandaran utamaku. Mana mungkin aku meninggalkannya untuk memilihmu. Su Qianro, ku beritahu kamu. Setiap hari dia tidak di rumah, dia selalu tidur bersamaku. Dia juga bilang, nanti dia akan menceraikanmu dan menikahiku. Ibu tiriku, lihatlah baik-baik. Laki-laki yang kau cintai itu sebenarnya orang macam apa? Kau bilang, orang yang paling Bufan cintai adalah kamu? Ya, betul. Salah. Bufan itu orang yang paling setia. Dia takkan pernah meninggalkanku. Aku percaya pada Bufan. Dia takkan mungkin mengkhianatiku. Kamu takkan bisa membangunkan perempuan yang rela hidup dalam mimpi indahnya. Tak apa. Meski hanya menyobek sedikit celah di dalamnya, itu sudah sepadan. Qin Bufan, kau munafik berkedok orang baik. Bajingan, cepat atau lambat kamu akan jatuh. Aku sudah lakukan sesuai permintaanmu. Hanya saja tak kusangka, Shu Qianro, si tolol yang cinta buta itu, ternyata tidak percaya padaku. Tak apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Cuma aku tidak menyangka, saat aku menghubungimu, kau langsung menyetujuinya. Soalnya, kau berpihak pada Qin Bufan. Tak mengapa, saat kau datangi aku sudah berniat putus dengannya. Kenapa? Kalau tidak putus dengannya, apakah harus menunggu? Dia memperlakukanku seperti barang, lalu memberikannya ke orang lain? Aktor kita yang satu ini bukanlah orang yang bersih. Aku tahu. Percayakah kau? Dulu, saat aku pertama kali masuk ke dunia ini, aku juga seperti dirimu, bersih dan polos. Semua karena Qin Bufan. Dia yang menghancurkanku. Jika engkau benar-benar bisa membantu kami menjatuhkannya, kami semua akan sangat berterima kasih. Dia pasti akan mendapat balasannya. Sayangnya, setelah susah payah memberanikan diri untuk membongkar aksinya, Shu Qianro si tolol yang cinta buta itu malah menyelamatkannya. Mereka sekarang kembali jadi pasangan suami istri yang rukun. Tidak. Sudah aku katakan, begitu benih tertentu ditanam, pasti akan berakar dan bertunas. Sayang, kau dan Suna hari ini sebenarnya ada masalah apa? Katakanlah. Sayang. Kenapa kamu hari ini berbuat seperti itu di konferensi pers? Apa kamu merasa Kintiao Tiao belum cukup menghancurkan reputasiku? Sayang, aku cuma ingin membela Tiao Tiao, melampiaskan kekesalan untuknya. Sayang, aku tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku, ya sayang. Kenapa kamu berani bertindak sendiri? Kamu tanya aku dulu, apa kamu merasa tanpa seizinku boleh seenaknya mengambil keputusan? Apa kamu sama seperti si gemuk itu meremehkanku? Sayang, kamu adalah idolaku. Aku penggemarmu yang paling setia. Aku yang paling kucintai ya kamu.
Sayang, Cintai aku. Kamu pikir kamu siapa? Putri sulung keluarga terkaya. Di Yunceng, kamu harus paham. Alasan kamu bisa terlihat begitu hebat di luar adalah karena kamu adalah wanita. Qin Bufan, itu kehormatan yang kuberikan padamu. Beresi berani meragukanku. Bufan. Bufan. Sakit. Lembut. Lembut, Bufan. Hari ini kuberitahu kamu siapa tuan rumah di keluarga ini. Maaf, Qianro. Aku terlalu emosi barusan. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin kamu dan Tiao Tiao karena aku menyakiti orang lain. Aku hanya takut kalian yang terluka. Aku cuma takut kalian bakal terluka. Kamu pasti bakal memaafkanku, kan? Gak apa-apa, suamiku. Aku tahu kamu cuma terlalu sayang sama aku. Betul. Aku cuma terlalu sayang sama kamu. Tenang aja. Aku janji gak akan mukul kamu lagi. Maaf ya, Qianro. Barusan aku emosi. Itu karena aku terlalu cinta sama kamu. Aku cuma terlalu sayang sama kamu. Tenang aja. Aku janji gak akan mukul kamu lagi. Boleh. Beneran yang terakhir kali? Besok pagi, dia bakal diam-diam ketemu seseorang. Ayah, apa yang nggak sadar? Aku ini sebenarnya adalah putri yang ayah bunuh dengan tangan sendiri 19 tahun lalu. Ayah udah lupa, leherku sakit banget. Gimana bisa ayah tega banget? Gimana bisa ayah tega-teganya mencekikku sampai mati? Enggak. Yun Nianzi ini ada yang gak beres. Kamu selidiki baik-baik identitas Yun Nianzi ini. Udah kubilang, begitu benih ditanam, pasti akan tumbuh. Bos Qin, gimana uangnya kali ini? Udah ditransfer ke luar negeri. Ditambah yang beberapa kali sebelumnya, kita udah punya 100 juta. Masih dikit banget ini. Harta Qianro jauh lebih banyak dari ini. Keluarga dia orang terkaya di Yunceng. Sebenarnya, kalau mau dapetin semua, uangnya dengan cepat, ada satu cara lagi. Maksudmu? Hah? Mau apa? Dasar tukang rayu. Aku tukang rayu. Aduh, Jangan ngaco dong. di tempat umum gini, masih mau mengelak. Emang ada tukang rayu seganteng aku? Belum pernah kulihat orang sebejat dan tak tahu malu sepertimu. Aku. Lihat, pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Bos Qin. Asalkan dia mati, uang ini semuanya jadi milikmu. Apa maksudmu? Mana mungkin aku melakukan hal melanggar hukum? Lagi pula, Qianro sudah menemaniku bertahun-tahun. Mana mungkin aku tega membunuhnya? Ah ya. Sudah kuduga. Di hatinya, dia masih mencintaiku. Dia takkan mungkin melakukan hal seperti itu. Seorang pembunuh, setelah membunuh orang pertama, lalu mengampuni orang kedua,
Lalu dia jadi orang baik? Tiao Tiao sudah di luar negeri. Pas sekali. Kesempatan ini, biarkan dia tak pernah kembali. Kenapa? Kenapa Tiao Tiao tak boleh pulang ke Tiongkok? Su Qianruo boleh tetap hidup. Asalkan Tiao Tiao tak kembali, uangnya, lambat laun, akan jadi milikku. Lihat. Sampah? Tetap saja sampah. Keluarlah, keluarlah, dan temui aku. Suna? Kau ya? Kau ingin aku cerai dengan Bu Fan, lalu kau gantikan posisiku. Keluarlah. Ibu guru? Kau bertekad ingin merebut posisiku, masih berani memanggilku ibu guru? Kau memang hebat, tahan menanggung penghinaan, mempermainkanku seenaknya. Mempermainkan? Kapan aku mempermainkan ibu guru? Apa yang baru saja ibu lihat? Bukankah itu kenyataan? Kau, Ibu guru? Jangan-jangan ibu menyangka semua yang kulakukan ini adalah untuk merebut suami ibu? tujuanmu memang bukan dia. Lalu siapa? Targetku kali ini ternyata Apa maksudmu? Semua ini. adalah hadiah yang kuberikan untuk istri guru Anda, untukmu. Di dalamnya adalah bukti bahwa Qin Bufan selingkuh di belakangmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau kira dia hanya punya Luna saja? Wanita yang diselingkuhinya lebih dari satu. Ini tidak mungkin. Kenapa aku sudah begitu baik padamu, kau masih mau berselingkuh? Aku akan ajak kau ke satu tempat lagi. Pak Kin sudah menyelidikinya. Yun Yanzi itu ternyata dibesarkan di panti asuhan yang didirikan mantan istri Anda, Yun Zuxia. Jangan-jangan Yun Nianzi itu, aku segera ke sana. Apa hubungan antara Yun Nianzi dan Yun Zuxia? Katakan, semua uang ini jadi milikmu. Ini, di sini adalah Betul. Ini adalah pemakaman Yun Zuxia. untuk apa kau bawa aku ke sini? Bukannya kau tanya padaku. Selama ini, apa tujuanku? Inilah alasannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Uang ini semua untukku? Asal kau beritahuku, asal-usul Yun Nianzi. Baik. Kalau begitu, akan kukatakan semuanya. Aku mau tahu apa hubungan Yun Nianzi dengan si gemuk sialan itu. Sebenarnya, jangan-jangan Tiao Tiao waktu itu benar-benar tidak mati? Yun Nianzi. Dia adalah bayi yang kutemukan di pintu panti asuhan 23 tahun yang lalu. Entah siapa orang tak bermoral yang teganya membuangnya. Begitu lahir di depan panti kami. 23 tahun lalu, waktunya tidak cocok. Seharusnya dia datang ke panti asuhan ini 19 tahun yang lalu. Apa kamu yakin itu 23 tahun yang lalu? Iya. Kalau tidak percaya, tanya saja tetangga sekitar. Mereka semua bisa menjadi saksi. Kamu pikir kenapa dia menolak
rencana membunuh istrinya hari ini? Karena itu melanggar hukum. Dan aku, lagi pula, aku istrinya. Dia pasti masih punya perasaan padaku. Bukan? Karena dia sudah pernah membunuh seorang istrinya sebelumnya. Dia sudah pernah membunuh seorang istrinya. Apa? Pak Kin sudah memeriksa. Semua tetangga sekitar bilang, kepala panti menemukannya 23 tahun lalu, Yun Nianzi yang masih bayi. Baik, kita pulang. Tunggu, karena si gendut mati itu pernah menyumbang ke seluruh desa, maka besar kemungkinan mereka bersekongkol membohongiku. Pak Kin, sekarang kita mau ke mana? Ke Gunung Wangseng. Omong kosong. Bu Fan bukan orang seperti itu. Memangnya dia orang seperti apa? Dalam 2 hari terakhir ini, masih belum jelas juga bagimu kenapa dia menolak rencana membunuh istrimu itu? Karena dia takut. Dia takut ketahuan saja. Kalau mau tahu, apakah Yun Yanzi adalah Tiao Tiao dari dulu? Asal di dalam sana tidak ada mayat, maka Putri Yun Zuxia pasti masih hidup. Kamu bohong. Apa buktimu? Bukti? Karena akulah buktinya. Aku adalah Putri Yun Zuxia. Yun Nianzi. Gali, Seram sekali. takut apa? Ayah, kamu datang menjengukku. Mayat hidup. Hei, jangan lari. Ayah, Tiao, 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 ayah salah. Ayah salah. Ayah tidak seharusnya membawa orang untuk menggali kuburmu. Ayah pergi sekarang. Ayah pergi. Tuan Muda, seperti yang Anda perintahkan, Kin Bufan gagal menggali makam itu. Identitas Nona Nianzi tidak terbongkar. Apa katamu? Kau adalah putri dari mendiang aktris terbaik Yun? Itu tidak mungkin. Bukankah dia hilang dalam kasus perampokan yang terjadi dulu? Kasus itu menggemparkan seluruh dunia hiburan. Aktris terbaik dibunuh dengan keji, putrinya menghilang secara misterius. Polisi akhirnya menyimpulkan dia telah tewas. Bufan pun terpuruk selama setahun. Palsu? Semuanya palsu. Semuanya kebohongan. Faktanya adalah dialah yang membunuh istri pertamanya. Dan putri yang sangat dicintainya itu. Tapi yang dia pikirkan adalah putri itu. Ternyata selamat. Dia membunuh istri dan anaknya sendiri. Jadi, kini putrinya kembali untuk balas dendam. Agar semua orang bisa melihat wajah aslinya, aku harus mengungkap kejahatannya. Aku tidak ingin ada lagi orang yang terluka. Bagaimana mungkin? Dia adalah idolaku. Dia adalah pria yang kucintai selama 19 tahun. Tidak, dia adalah monster. Dia egois, pencitraan, dan monster pemukul. Aku Lihat dirimu, lihat keadaanmu bertahun-tahun. Kau dihancurkan olehnya. Sudah lupa? Kau lupa? Dia bisa menguasai semuanya sendiri, harta bendamu. Bahkan Qin Tiao Tiao pun takkan bisa pulang ke negara ini. benar. Tiao Tiao. Dia bahkan masih ingin mencelakai Tiao Tiao. Kau benar. Dia bukan suami yang baik, juga bukan ayah yang baik. Bahkan dia tak pantas disebut manusia. Lepaskan dirimu. Bercerailah darinya.
Kenapa pindah ke hotel sendirian? Tak pulang ke rumah? Masih marah karena urusan Suna itu? Karena aku merasa jijik. Sudah kukatakan, hubunganku dengan wanita-wanita itu cuma sandiwara belaka. Qianru, hanya kamu yang kucintai, selamanya mencintaimu, takkan pernah berubah. Sayang, aku akan selalu mencintaimu, setia selamanya. Aku ingat ucapan yang sama juga kau ucapkan di pernikahanmu dengan Yun Zuxia. Itu karena aku mencintaimu, sama dalamnya dengan mencintainya. Kalau begitu, apakah kau akan membunuhku juga? Aku hanya bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Qin Bufan, aku ingin bercerai denganmu. Apa katamu? Kau masih tak bisa melupakan urusan Suna itu. Ya, sudah aku jelaskan, aku dijebak oleh mereka. Bahkan jika dia menjebakmu, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Lalu bagaimana dengan ini? Bertahun-tahun aku setia padamu, menggunakan pengaruhku, membuka jalan untukmu. Dan kau tak setia padaku. Kau membuatku jadi bahan tertawaan. Qianru, dengar dulu penjelasanku. Cukup, kita bercerai. Qianru, Aku bilang, kita bercerai. kau pukul aku. Kau berani memukulku. Qin Bufan, aku sangat menyesal menikahimu. Sangat menyesal. Sebagai penggemar, bisa menikahi idolamu sendiri. Kau harusnya bersyukur sampai menangis. Kau tahu betapa beruntungnya kau? Apa urusannya kalau aku selingkuh? Kau lupa siapa tuan di rumah ini. Sudah lama aku tidak menghajarmu. Gatal-gatal ya badanmu? Dia benar. Kau memang sampah masyarakat. Setelah kuhajar kau sekali, kau tak akan berani lagi bicara soal cerai. Kalian mau apa? Siapa kalian? Lepaskan aku. Qin Bufan, kau tahu kenapa sebelumnya kau bisa bersikap sombong di hadapanku? Karena dulu aku benar-benar mencintaimu. Aku jatuh cinta pada versimu yang kubayangkan. Aku jatuh cinta pada persona yang kau kemas. Dengan bodohnya, aku mencintaimu hampir 20 tahun. Begitu aku berhenti mencintaimu, semua kilau itu hilang. Di mataku sekarang, kau bahkan lebih hina dari binatang. Qianru, Perceraian ini sudah pasti. Qianru. Jangan harap bisa lagi mengandalkan kekuatan finansialku, pengaruhku, untuk bersikap sok kuasa di dunia hiburan. Bukan, Qianru. Dengarkan aku. Qianru, aku salah. Mulai sekarang, aku akan nurut semua katamu. Baik tidak? Apapun yang kau suruh akan kulakukan. Kau yang berkuasa. Boleh tidak? Qianru. Aktor terbaik Qin, Nona Sukianro. Benarkah sudah tidak menginginkan Anda lagi? Apakah kalian sudah bercerai? Benarkah anda melakukan KDRT terhadapnya dan memanipulasinya secara emosional? Bu, apakah citra baik anda selama ini hanya palsu? Daftar perselingkuhan yang tersebar di internet itu, benarkah? Benarkah anda punya lebih dari 10 selingkuhan? Tolong jawab dengan jujur. Jawab pertanyaan kami. Jawab. Qin Bufan, aku benci kau. Bajingan, sudah 20 tahun aku mendukungmu. Kau hancurkan mimpiku. Aku benci kau. Aku muak. Lepaskan. Dasar brengsek. Lepaskan aku. Aku benci kau. Satpam. Xu Qianru telah membongkar semua aksi Qin Bufan, perselingkuhan dan KDRT-nya. Semuanya terbongkar. Reputasinya hancur berantakan. Sekarang hampir tidak ada lagi yang mau mensponsorinya. Tapi itu belum cukup. Masa iya dia akan menerima kekalahan begitu saja? Suna juga pernah bilang di belakangnya masih ada orang. Jadi, dia tidak mungkin begitu saja menyerah. Tapi sumber dayanya sudah hampir habis. Dengan apa lagi dia bisa mengambil hati orang? Kamu salah, dia masih punya aku, anak angkatnya. Dia ingin mengambil hati orang berkuasa. Akulah hadiah terbaik untuknya. Nianzi, guru sudah carikan investor untukmu. Sore ini,
temani guru menghadiri jamuan. Baik, Guru Qin. Lihat, ular sudah keluar sarang. Ayo, Lao Zhang, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah murid andalan saya, juga anak angkat saya, Yun Nianzi. Sangat berbakat. Tuan Zhang, saya menghormati Anda. Jadi, kaulah sandaran lain Qin Bufan. Wah, nona muda. Menjanjikan ya? Tuan Zhang, bagaimana kalau bawakan sebuah lagu untuk Tuan? Di atas bukit hijau nan tinggi. Memang agak gaya Ratu Filem Yun dulu kala. Petik satu untukku, gadis kecilku, sematkan di ujung rambutmu. Zuxia. Kenapa suaranya mirip sekali dengan Yun Zuxia? Setiap kuntum, Di atas bukit hijau nan tinggi, bunga daylily bermekaran. Petik satu untuk gadis kecilku. Mama, Mama menyanyi dengan sangat merdu. Tentu saja. Mama ini seorang ratu film sekaligus diva. Kalau begitu, nanti aku juga ingin seperti Mama. Jadi ratu film dan diva. Baik, Tiao. Kita nanti juga akan menjadi ratu film dan diva. Kalau begitu, Mama ingin jadi apa nanti? Ibu ingin seumur hidup menyanyi untuk Tiao kecilku. Seolah aku tak pernah. pergi dari sisimu. Perempuan gemuk itu sudah lama mati, bahkan anak perempuannya juga mati. Pasti karena aku terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi sering berhalusinasi. Ayo, Lao Zhang. Kita sudah sepakat. Orangnya untukmu, investasi 80 juta untukku. Kali ini kamu pasti berhasil. Bahkan kalau tidak bisa jadi aktor, aku bisa urus bagian belakang layar. Aib para bintang wanita yang ku genggam. Tidak sedikit. Jangan lupakan ini. Mereka para bintang wanita takut dengan barang begini. Sudah, nikmatilah pelan-pelan. Aku duluan pergi. Kalian tahu siapa aku. Berani-beraninya mengusikku. Kau juga berani menginginkannya? Ajari dia baik-baik. Orang yang berani mengganggu orangku, apa akibatnya? Ya, Selain itu, Anna Mayawati. Dia berhasil mengumpulkan bukti antara dia dengan Qin Bufan dalam transaksi seks dan kekuasaan selama bertahun-tahun. benar. Kamu sudah sadar. Ada rasa tidak enak di mana-mana. Zen Khan. Selanjutnya, kamu rencananya mau bagaimana? Topeng palsu Qin Bufan telah dipakainya lebih dari 20 tahun. Topengnya itu sulit untuk disingkirkan. Xu Jianrou dan Xu Na telah menyobek topeng kemunafikannya, mengungkap masalah moral dan karakternya. Mereka adalah saksi gelombang pertama. Tuan Zhang, yang hari ini, selama bertahun-tahun bersama Qin Bufan, selalu menggunakan cara-cara hina untuk mengontrol artis perempuan, melakukan transaksi seks dan kekuasaan. Dia adalah saksi gelombang kedua. Dia bisa membuktikan tindakan ilegal Qin Bufan. Tapi semua ini belum cukup. Belum cukup untuk menjatuhkannya. Sekarang, masih kurang satu bukti terakhir.
Bukti ini berada di rumah keluarga Qin. Akhirnya aku kembali. Tiao Tiao, datang ke sini, ke ibu. Tiao, datang ke sini, ke ayah. Tiao, kemarilah. Nianzi, kamu datang. Berdasarkan apa kau memperlakukan aku seperti barang dagangan, lalu menjualnya ke orang lain? Bukankah kau penggemarku? Kamu harus menunjukkan kemarahan yang cukup, baru bisa menipunya. Seorang penggemar harus berkorban untukku. Kamu harus berterima kasih padaku. Aku sudah mencarikanmu pelanggan besar. Aku tak tahu malu. Basa-basi apa lagi? Setelah masuk ke industri ini, bukankah hal-hal seperti ini hanya masalah waktu? Dengarkan baik-baik. Kalau kau tidak menurut, aku akan menyuruh Zhang Zhen menyebarkan foto mesumu. Biarkan semua orang menyaksikan kelakuanmu yang memalukan. Padahal pelaku sebenarnya adalah kalian. Lalu apa? Memang beginilah masyarakat kita. Tak ada yang akan peduli dari mana foto-foto mesum itu berasal. Mereka hanya akan memperbincangkan tubuhmu dengan penuh gairah. Tapi aku janji, asal kau mau patuh, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan, aku bisa membawamu ke jenjang karier yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Mengerti? Aku akan menurut padamu. Benar. Guru Qin, sebaiknya Anda istirahat yang cukup. Apa yang terjadi, suamiku? Ini aku, Zuxia. Kau bilang akan mencintaiku selamanya, tanpa pernah goyah. Hanya setelah kau mati, hartamu baru akan menjadi milikku. Matilah kau. Bonekaku mohon, bantu aku mendengarkan ayah dan ibu sedang menyiapkan kejutan apa untuk Kumohon lepaskan aku. Sukienro pernah bilang, setelah kejadian itu, Qin Bufan langsung menyegel kamar tidur ibuku. Dulu dia tidak mengerti, tapi sekarang dia paham. Qin Bufan melakukannya karena ketakutan. Itu sebabnya dia sama sekali tak berani melangkah masuk ke ruangan itu. Jadi, boneka itu tetap berada di ruangan itu. Dialah bukti terakhir. Asal kita bisa menemukannya, dan rekaman pembunuhan itu, kita akan bisa menyeret Qin Bufan ke pengadilan. Ibu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kebenaran akan segera terungkap. Kau akan segera terbebas. Yunianzi, gadis terkutuk itu, bisa-bisanya memukulku hingga pingsan. Kenapa pintu ini terbuka? Zuxia. Suamiku,
Rupanya kau juga bisa merasa takut, Guru Qin. Salah sebut, seharusnya. Rupanya kau juga bisa merasa takut. Ayah, Kau panggil aku apa? kenapa kau tidak mengenaliku lagi, Ayah? "19 tahun yang lalu, Tiao Tiao yang kau cekik sampai mati. Di dalam kamar ini, Tiao Tiao yang sebenarnya Kau tidak mati, masih hidup. tidak. Ayah, kau salah. Aku sudah pernah mati 1 kali. Lupa. Tepat di kamar ini, di atas ranjang ini, kau bunuh ibuku dulu. Lalu mencekikku sampai mati. Semua darah. Banyak sekali darahnya. Kau sendiri juga takut kan? Bertahun-tahun kau menyuruh orang mengunci kamar ini. Kau juga takut sampai tidak bisa tidur dan makan. Kau juga takut kalau kami akan kembali mencarimu. Dengar ya, selama bertahun-tahun ini, aku juga sangat takut. Setiap kali kejadian mengerikan itu, kan terbayang di kepalaku. Aku tak pernah mengerti, mengapa ayah yang paling kucintai bisa membunuh istrinya sendiri dengan tangannya, bisa membunuh putrinya sendiri dengan tangannya. Kukira setelah melakukan kejahatan besar ini, kau akan berhenti. Tapi kemudian kusadari, dari sananya, dirimu ini sudah busuk sampai ke tulang sumsum. Dosa yang kau perbuat jauh lebih dari ini saja. Tiao Tiao, aku salah. Aku salah. Maafkan ayah. Aku sama sekali tidak butuh permintaan maafmu. Maafkan aku. Permintaan maafmu bisa membuat ibu hidup kembali. Permintaan maafmu bisa mengembalikan nama baik para perempuan yang kau perlakukan semena-mena itu. Permintaan maafmu bisa menghilangkan semua bekas luka di tubuh Sukiantro. Ku beritahu kamu, aku sama sekali tidak butuh permintaan maafmu. Tiao, Tiao. Aku hanya ingin kamu membayar akibatnya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih, sayangku. Ibu mendoakan apa? Ibu berharap Tiao Tiao kecilku selalu sehat dan selamat, gembira dan bahagia, selamanya berbahagia. Sebenarnya, aku sangat ingin tanganku sendiri membunuhmu. Tapi aku tahu, ini bukan hasil yang ingin ibu lihat. Kamu juga tidak layak menghabiskan nyawaku untukmu. Bukti sudah lengkap. Tunggulah hukum yang akan menghakimimu. Mari kita sambut pemeran utama terbaik kita, bintang filem terbaik kita, Yun Nianzi. Pertama-tama, terima kasih kepada sutradara Cheng Yang Kiao. Dialah yang menciptakan peran yang sangat cocok untukku ini. Juga terima kasih untuk bertahun-tahun selalu mendampingiku. Bersama Cium Dong. Betul. Sutradara Cheng memang pacarku. Cium Dong. Selain itu, saya yakin kalian semua sudah tahu latar belakang hidupku. Aku sangat senang bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kalian semua akan nama ibuku. Penghargaan ini menandai sebuah langkah yang mendekatkanku pada ibuku. Mulai hari ini, aku akan bekerja lebih keras lagi agar semua orang tahu bahwa aku adalah putri Yun Zuxia, Yun Nianzi. Dan untuk semua perempuan, ku harap kalian mencintai orang yang memang layak